Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung kupas tuntas nih, sebuah konsep krusial ya dari buku Transformed, karya Marty Cagan dan tim SVPG. Apa sih sebetulnya makna transformasi itu, khususnya buat perusahaan teknologi? Iya, transformasi ini sering banget disebut-sebut ya. Betul. Sumber kita kali ini fokus ke bagian penting buku itu, Part 2, Transformation Defined. Jadi misinya jelas ya, membedah inti dari apa yang mereka sebut model operasi produk. Product operating model ya. Nah, itu dia. Dan perubahan mendasar apa aja sih yang diperlukan? Siap ya? Kita gali bareng-bareng. Siap. Oke, jadi apa nih inti si model operasi produk ini? Kedengarannya kayak sesuatu yang besar gitu. Pada dasarnya, ini tuh semacam cara kerja atau kerangka operasional lah ya, yang dipakai sama perusahaan-perusahaan produk teknologi yang paling oke. Perusahaan top gitu ya? Iya, yang terdepan. Tujuannya itu, jelas banget. Gimana caranya biar bisa secara konsisten gitu bikin solusi teknologi, solusi yang nggak cuma disukai pelanggan Anda, tapi juga ya jalanlah bisnisnya, menguntungkan gitu. Oke, jadi dua sisi ya. Pelanggan suka, bisnisnya juga sehat. Betul. Intinya memaksimalkan hasil nyata dari investasi teknologi yang udah Anda keluarkan. Gitu. Masuk akal. Kenapa sih pergeseran ke model ini jadi penting banget sekarang? Apa urgensinya? Nah, buku ini nyorot dua hal utama nih. Pertama, tekanan kompetisi gila-gilaan kan sekarang. Iya juga sih. Cara lama bikin produk yang rilisnya jarang-jarang, itu seringnya udah nggak relevan lagi. Terlalu lambat. Ketinggalan ya? Iya. Terus yang kedua, potensi untungnya itu gede banget. Secara finansial ya, buat perusahaan yang emang bisa berinovasi terus-terusan buat pelanggan mereka. Jadi ini bukan lagi sekedar kayaknya bagus sih punya, tapi udah jadi kayak ya penentu hidup mati perusahaan kadang-kadang. Wah, oke. Serius juga ya dampaknya ya. Nah, Jaigan dan timnya kan bilang transformasi ini mengubah 3 pilar fundamental. Bisa dijelasin nggak apa aja tuh pilar-pilarnya? Tentu. Dan ini penting banget, ini bukan cuma soal ganti proses dikit-dikit ya, tapi benar-benar geser cara mikir dan cara kerja. Pilar pertama itu soal cara Anda membangun produk. Cara membangun, maksudnya gimana tuh? Gini, lupakan deh siklus rilis yang gede-gedean tapi jarang, yang mungkin per kuartal atau bahkan lebih lama. Model ini mintanya kita pindah ke rilis yang kecil-kecil aja, tapi sering, dan yang penting konsisten. Kecil, sering, konsisten. Oke, tujuannya apa? Rilis kecil dan sering. Ini kedengarannya butuh perubahan teknis yang lumayan ya? Sama budaya kerja juga pasti. Banget, tepat sekali. Nah, itu nyambung ke pilar kedua. Cara Anda menyelesaikan masalah. Oke, pilar kedua, cara menyelesaikan masalah. Dan ini mungkin yang paling beda ya, paling radikal perubahannya. Kita geser dari model lama, di mana tim itu cuma terima daftar kerjaan. Daftar fitur gitu ya, dari atasan atau bagian lain? Iya, dari manajemen, dari stakeholder. Fokusnya itu pokoknya output, selesaiin tugas. Nah, kita geser ke arah empowered product teams. Tim produk yang benar-benar diberdayakan. Diberdayakan. Apa artinya diberdayakan di konteks ini? Artinya gini, tim itu nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain, tapi mereka dikasih masalah. Dikasih masalah? Iya, masalah pelanggan atau peluang bisnis buat dipecahkan. Mereka punya otonomi, punya tanggung jawab penuh buat cari solusi terbaik. Lewat proses yang namanya product discovery. Oh, jadi mereka yang cari solusi, bukan cuma ngerjain. Persis, dan solusi itu harus lolos 4 kriteria nih. Valuable, pelanggan mau pakai atau beli. Usable, gampang dipakai. Visible, ya kita bisa bikin lah secara teknis. Sama viable, ini nyambung ke bisnis. Untung nggak? Sesuai nggak sama strategi? Oke, valuable, usable, feasible, viable. Lengkap ya? Betul. Fokusnya jadi geser total ke outcome. Hasil nyata buat pelanggan dan bisnis. Atau sering juga diukurnya pakai time to money. Seberapa cepat ide itu jadi duit atau nilai. Wow, ini beda banget ya. Dari sekedar eksekutor jadi pemecah masalah. Iya kan? Makanya ini butuh kepercayaan tinggi. Gaya kepemimpinan juga harus beda. Pemimpin ngasih arah, ngasih konteks, bukan ngasih perintah detail harus bikin apa. Mana yang akan diselesaikan? Cara memutuskan prioritas masalah ya? Betul. Ini bukan lagi sekedar reaktif, nunggu permintaan datang dari mana-mana terus dikerjain. Nggak gitu. Perusahaan produk yang hebat itu proaktif. Mereka geraknya pakai visi produk yang jelas, inspiratif. Visi produk.
gambaran jangka panjang gitu. Iya, gambaran gimana sih mereka mau bikin hidup pelanggan lebih baik mungkin dalam 3-10 tahun ke depan. Nah, visi ini dijabarin jadi strategi produk yang tajam. Strateginya ini dasarnya insight yang kuat dari data pengguna, analisis pasar, tren teknologi, lihat kompetitor juga. Jadi ada dasarnya ya, bukan asal pilih masalah. Tentu, visi dan strategi inilah yang jadi kompasnya. Buat nentuin, oke, masalah mana nih yang paling penting buat dipecahkan sama tim-tim produk yang tadi udah diberdayakan itu. Jadi ini nyambung semua ya, cara bangunnya, siapa yang cari solusi, terus gimana milih masalahnya. Benar-benar satu sistem terintegrasi. Persis. Ini bukan cuma soal bikin software lebih cepat dong ya, tapi transformasi bisnis utuh. Contoh kayak CarMax, Trendline, Adobe yang disebut di buku itu kan bukti nyata ya kalau ini bisa. Tepat sekali. Makanya dibilang transformasi. Ini nyentuh sampai ke akar budaya kerja. Dari yang tadinya serba kontrol jadi percaya dan ngasih otonomi, tapi tetap tanggung jawab. Budaya kepercayaan ya. Iya. Terus struktur tim juga kena. Butuh tim lintas fungsi yang isinya orang-orang kompeten. Biasanya ada product manager, product designer, sama tech lead atau engineer yang kerjanya nempel banget. Tim yang solid ya. Harus. Dan seperti tadi disinggung, peran pemimpin berubah drastis. Bukan lagi ngatur kerjaan kecil-kecil micromanage, tapi ngasih konteks strategi, jadi coach, bantu ngilangin hambatan buat timnya. Dan satu lagi yang krusial, bangun kepercayaan antara product manager sama stakeholder lain. Itu kunci biar model ini jalan lancar. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, transformasi ke model operasi produk ini intinya adalah pergeseran fundamental. Cara perusahaan teknologi idealnya beroperasi, mulai dari cara bangun produk, cara mecahin masalah, sampai cara nentuin prioritas. Dan kuncinya ada di tim yang diperdayakan tadi ya, yang fokus ngejar hasil nyata, outcome, bukan cuma sibuk kirim fitur, output. Tepat. Nah, ini mungkin membawa kita ke satu refleksi penting ya buat Anda yang menyimak. Mengingat betapa mendasarnya perubahan ini nyentuh kebiasaan, budaya yang mungkin udah lama, bahkan struktur organisasi. Kira-kira tantangan spesifik apa sih yang paling mungkin Anda hadapi kalau coba menerapkan prinsip ini di lingkungan kerja Anda sendiri? Tantangannya ya. Dan mungkin yang lebih penting lagi nih, langkah pertama apa yang paling realistis? Sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil buat mulai gerak ke arah model operasi yang lebih efektif ini. Wah, pertanyaan bagus banget tuh buat direnungkan. Terima kasih ya sudah berbagi insight-nya. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikut.